A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda, amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwatu fillah, pada subuh hari ini kita sudah sampai kepada kajian surat Al-An'am ayat 89. Ada hal-hal yang perlu kita perjelas dari uraian tadi. Kita sudah baca ayat-ayatnya. Kemudian tadi ada tugas para nabi. Jadi semua nabi itu dari Adam sampai nabi terakhir itu mendakwahkan tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah barang tentu para nabi diberi beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ada yang diberi kitab, kemudian diberi hikmah dan nubuah, ya, itu pangkat kenabian. Kemudian ada istilah hikmah. Apa hikmah itu? Tadi ada penjelasan. Hikmah itu ilmun nafi, ya, wal fiqhud dini, yaitu ilmu yang bermanfaat dan fikih agama. Ada makalah begini, hudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat kullu wi'ain yadhiqu illa wi'aul ilm fa innahu yattasi'. Ambillah hikmah dari manapun datangnya. Setiap bejana itu kalau diisi, misalnya bejana itu tempat air, kalau diisi air pasti penuh, kecuali bejana untuk menampung ilmu tidak akan pernah penuh, ya. Karena itu orang selalu kurang saja. Karena ilmu itu semakin digali semakin dalam, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Tadi ada fiqhud dini, fikih agama. Itu orangnya disebut faqih, orang yang ahli fikih disebut faqih, dan tinggi derajatnya orang yang ahli fikih itu. Sampai-sampai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ada makalahnya itu, man hafizal Qur'ana nabula qadruhu, man hafizal haditha qawiyat hujjatuh, man hafizal fiqha, ya, qimat azumatuh, man hafizal syi'ra wal arabiyyatah riqqa tab'uhu ay sajiyatuh. Apa maknanya? Orang yang hafal Al-Quran itu mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hafal hadis itu kuat argumentasinya dalam berdiskusi dan berdebat. Teristimewa bila memakai dalil-dalil nakli, ya. Sebab ada dalil akli, dalil nakli, ya. Kemudian orang yang hafal fikih itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hafal syair dan bahasa Arab itu halus budi pekertinya. Kemudian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi perumpamaan itu 1:1000. Orang yang meninggal ahli fikih itu tinggi. Sampai saya waktu kematian Mu'adz bin Jabal dari Yaman itu, yang pernah diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke sana, menjadi hakim di sana, dan beliau ahli hukum syariat. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, jadi kematian limauti alfi abidin qa'imil laili sha'imin nahar ahwana min mautil alimil basiri bihalalillahi wa haramih. Kematian seorang ahli ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada 1000 orang yang ahli ibadah, yang siangnya berpuasa, malamnya sholat tahajud. Itu masuk lebih berat yang satu. Ucapan ini Rasulullah itu menyatakan apa-apa yang keluar dari Umar itu luar biasa. Jadi
Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbih. Allah menjadikan nilai-nilai kebenaran apa yang keluar dari lisan Umar dan hatinya. Jadi ini manusia luar biasa Umar nih, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kemudian ada satu hadis lagi saya temui di satu kitab judulnya Akhlaqul Ulama yang ditulis oleh Imam Al-Ajri, itu ulama Mesir. Itu ada sebuah hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu mengenai ulama, Pak. Karena begini, para nabi itu kan sudah tiada. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku Muhammad Rasulullah itu akhirul anbiya. Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam li'annahu baini wa bainahu nabiyyun. Aku ini nabi terakhir, antara aku dan Isa tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Kalau ada orang-orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad itu tandanya nabi palsu. Kemudian Nabi pernah mengibaratkan, jadi ulama itu kan begini, al ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama yuwarrithul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Ulama itu adalah ahli waris para nabi. Para nabi wafat tidak meninggalkan dinar dan dirham, artinya tidak meninggalkan harta kekayaan. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan harta kekayaan. Barang siapa yang mengambil ilmu yang bersumber dari para nabi, dia beruntung besar, akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian dalam sabda yang mengatakan inna mathalal ulama ya kan nujumis sama yuhtada bihi fi dhulumatil barri wal bahr ya. Kawan yuhtada bihi fi dhulumatis barri wal bahr ya. Fa idzan tamasatin nujumu ya. Yuhshiku antadillal hudatuh. Apa artinya perumpamaan ulama, yaitu seperti bintang-bintang yang berada di langit, yang gemerlapan, yang jumlahnya tidak terhingga, yang menerangi alam jagat raya ini. Karena itu apabila bintang-bintang itu sudah tidak kelihatan lagi, sudah dhahaba dhau'uhu, intomasatin nujum, itu artinya dhahaba dhau'uhu, bila bintang-bintang itu sudah tidak memancarkan cahaya lagi, artinya menjadi gelap, maka mengakibatkan orang-orang yang tadinya mendapat petunjuk menjadi tersesat, tidak bisa melihat apa-apa. Karena ini ibarat orang yang berada di padang pasir, bepergian di padang pasir itu bisa menentukan arah, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, mana tenggara, mana barat daya, mana barat laut, itu karena petunjuk bintangnya. Bintang-bintang, oh ini bintang Merih, ada ini bintang apa namanya Surya, ini bintang ada Ursa Merah dan sebagainya, dan penunjuk arah benar itu. Tanpa bintang itu orang bisa tersesat. Jadi ini Rasulullah menggambarkan seperti itu. Kemudian Rasulullah menggambarkan sahabat itu sebagai, jadi Nabi itu menggambarkan jadi jadi orang-orang yang berilmu itu digambarkan seperti fadli, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku atas keutamaan. Jadi orang yang berilmu digambarkan Nabi kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku terhadap sahabat-sahabat yang tidak terkenal di antara kalian. Jadi tinggi derajatnya ulama itu. Kemudian dikatakan lagi, jadi ulama itu kan memang ahli waris para nabi. Lalu siapa setelah nabi itu kan, ini perjuangan Islam dilanjutkan oleh generasi sahabat. Setelah sahabat tabi'in ya, setelah tabi'in, setelah tabi'in lalu ada ulama salaf dan khalaf. Kemudian setelah itu ada ulama ulama mutaqaddimin dan mutaakhir, sampai ulama kita, ulama yang insyaallah yang wara, yang tidak tidak tergoda dengan bermacam-macam materi. Sekarang ini kan kabur ulama itu.
ulama-ulama yang benar. Siapa ulama pewaris Nabi itu? Ulama yang yasyallah, yang benar takut Allah dan berpegang teguh pada syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama prinsip-prinsip syariat itu dipegang, insya Allah itu masih dalam garis yang benar. Itulah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Masih ada waktu Ustaz? Habis ya. Semoga Allah beri keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.